Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat laut dimanapun kalian berada. Selamat datang di Marine Podcast dengan saya sendiri Rodatul Jannah sebagai host pada hari ini. Hari ini kita akan membahas sebuah perjalanan yang sangat imperatif. Bagaimana laut bukan hanya tempat belajar, tapi juga tempat untuk mengabdi, bahkan sampai menjadi ruang untuk membina generasi. Dan tema kita kali ini adalah langkah berputar di kelautan, dari belajar, mengabdi, hingga membina. Sebuah cerita bersama Pak Nanda pada hari ini. Dan Pak Nanda adalah akademis kelautan, pengabdi masyarakat pesisir, dan pembina mahasiswa yang selalu menginspirasi. Terima kasih Pak udah hadir pada hari ini. Selanjutnya langsung saja kita masuk ke segmen pertama nih Pak, yaitu tentang belajar di lautan pengetahuan. Nah, dari Bapak sendiri, awalnya yang buat Bapak tertarik dengan dunia kelautan itu apa sih Pak? Momen apa yang buat Bapak tercinta sama kelautan ini? Sebelumnya halo dulu ya, Rida jangan terlalu tegang mungkin ya. Kita ngobrol-ngobrol ringan aja di sini ya, karena bukan di kelas. Saya rasa Rida ini terlalu terbawa suasana di kelas ya, jadi lebih rileks aja saya rasa. Kita ngobrol-ngobrol ringan saja Rida ya, jangan anggap saya sebagai dosen ya. Kita coba sharing-sharing, ngobrol-ngobrol aja dengan Rida pada hari ini. Saya seperti pertanyaan saya tadi, menurut Bapak apa yang paling Bapak tertarik tentang kelautan ini? Sebenarnya kalau kita melihat laut itu sesuatu yang menarik ya, pada dasarnya secara geomorfologi kita merupakan wilayah atau negara yang memang secara kewilayahannya itu memiliki kawasan laut yang luas ya. Hampir semua daerah di tempat kita itu ada lautnya. Kita juga memiliki garis pantai yang panjang sekali. Jadi tentu suatu hal yang menarik ya. Dalam skala global pun mayoritas daratan kita itu masih kalah dengan lautan yang ada di dunia ini. Jadi misteri laut itu masih sangat panjang untuk kita gali, untuk kita pelajari. Tentunya ini menjadi tantangan untuk kita sendiri ya. Bagaimana kita bisa tertarik dengan laut gitu kan. Ini suatu hal yang menarik. Dan di laut itu juga banyak hal yang bisa kita kaji gitu kan. Nggak terkait tentang biota saja, tentang lingkungan juga menarik untuk kita lihat, juga aspek-aspek lainnya seperti bencana dan lain sebagainya. Kalau kita bicara soal tentang kelautan ini, Bapak kan kuliah di kelautan nih Pak kan? Saya satunya di kelautan dulu. Ya. Nah, selama Bapak kuliah itu Bapak ada tantangan yang sulit nggak Pak sama Bapak menjalani kuliah di kelautan? Kalau dibilang sulit ya, saya punya statement yang cukup menarik gitu kan. Rida tahu nggak di mana tempat yang memang kita tuh nggak sulit? Di mana tempat di dunia ini yang kita nggak sulit? Semua ada tantangannya ya. Maksud saya kira-kira di mana ada nggak tempat yang nggak ada maksudnya ada nggak tempat yang kita nggak sulit? Sepertinya tidak. Ada. Tempat yang paling enak adalah tempat yang ada kitanya. Itu paling enak tuh. Misalkan teman-teman di komunikasi, enak ya anak kelautan ya. Mereka jalan-jalan segala macam karena mereka nggak di kelautan. Iya. Itu juga sebaliknya, kita yang kelautan pasti bilang enak ya jadi anak komunikasi ya. Cuma main-main kamera doang, foto-foto doang. Nah, yang buat kita enak itu selalu kita merasa yang nggak ada kitanya selalu enak. Nah, padahal itu cuman manipulasi otak kita. Jadi di mana-mana tentunya kita memiliki tantangan, dan tantangan itu emang nyata adanya. Jadi kalau dibilang sulit di mana, pasti kita ada sulitnya. Oke, sebagai gambarannya seperti ini mungkin. Jadi kunci dalam menghadapi kesulitan itu adalah kita mencari key point kita di mana, strong point kita di mana. Nah, contoh kasus saya ini dulunya itu saya nggak begitu handal dalam pekerjaan fisik atau kajian-kajian terkait kimia dan biologi, itu saya lemah. Nilai saya selalu dipas di KKM gitu kan, antara lulus nggak lulus. Kemudian kalau di kelautan ada mata kuliah yang memang cukup seram ya. Itu mata kuliah apa? Apa tuh? Widya renang sama widya selam. Waduh, seram sekali itu. Kalau boleh jujur, saya tuh hampir ngulang beberapa kali di widya selam sama widya renang. Tapi saya sadar itu weak point saya di situ. Lantas kalau saya punya weak point, pasti saya punya strong point di tempat lain.
So saya gali di mana strong point saya, sehingga saya bisa tutupi weak point saya dengan strong point tadi. Nah, jadi kuncinya seperti itu. Ya, contoh kasus lain, misalkan dalam keilmuan lain gitu kan, apakah seorang yang kuliah di matematika itu dia bisa menjabarkan semua rumus-rumus nggak? Menurut Ida seperti apa? Atau teman-teman misalkan di keguruan gitu, apakah memungkinkan setiap mereka tuh bisa mengajar dengan baik? Tidak. Sepertinya tidak. Tidak juga, kan pasti punya strong point dan weak point masing-masing. Iya. Nah, gitu juga dengan kita strong pointnya di mana, kita pedalam di situ. Maka dengan itu lately atau belakangan di saya tuh, atau pas tugas akhir, saya malah ambil justru bagian yang strong point saya ambil yang bidang yang bukan bagian kimia atau biologi yang harus mengandalkan selam, renang. Saya ambil bagian komputasinya atau apply fisik. Jadi seperti itulah kurang lebih. Oke. Yang selanjutnya itu kita lanjut ya Pak ya di pengabdian masyarakat Bapak tuh. Nah, dalam belajar itu kan bukan hanya di kelas kan Pak ya? Yup, benar. Tapi banyak juga di lapangan tuh. Nah, Bapak kan udah pernah mengabdi masyarakat dengan Pak kan? Nah, dalam berkomunikasi dengan masyarakat tuh ada tantangan nggak sendiri situ Pak? Sebenarnya kalau berbicara tentang pengabdian masyarakat sebelum kita menjadi dosen, dalam level mahasiswa sebenarnya tanpa sadar teman-teman mahasiswa ini udah di tahap awal dalam pengabdian masyarakat. Tahu di mana Dida? Ayo, menurut Dida di mana kira-kira? Di program apa yang mahasiswa terlibat dalam pengabdian masyarakat? Ayo apa? Tahu juga sih Pak. KKN. Oh iya. Ya, Community Service KKN adalah satu program yang dibuat oleh universitas untuk mahasiswa udah mulai untuk mengabdi kepada masyarakat. Nah, di situ titik awal kita untuk belajar bagaimana kita seorang akademisi untuk turun di lapangan dan berpartisipasi aktif di sana. Nah, itu kita belajar di tahap awal. Nah, ketika menjadi dosen, tentunya dengan keahlian yang kita miliki, kita harus bisa mengimplementasikan ilmu pengetahuan kita ke masyarakat. Nah, jadi karena pada hakikatnya seorang dosen dia memiliki role 3. Role kita sebagai dosen itu yang pertama adalah meneliti, kemudian mengajar, sama satu lagi pengabdian masyarakat atau disebut dengan istilah Tridharma perguruan tinggi. Nah, kalau berbicara tantangan, ya seperti saya bilang tadi kan, nggak mungkin nggak ada tantangan. Sebenarnya kalau dibilang menjadi tantangan, semua itu bisa dilatih. Jadi di satu level saya dulunya itu tidak begitu berani untuk berbicara mungkin di depan audiens, di depan masyarakat gitu kan. Tentu kita harus sadar akan batasan tersebut. Tapi kita tentu bisa melatih. Nah, dengan kita coba latih, kita coba perdalam bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada masyarakat, itu tentunya menjadi satu langkah positif. Jadi bagaimana caranya Pak kalau Bapak bilang seperti itu? Caranya adalah kita memposisikan diri sebagai lawan dalam suatu komunikasi. Contohnya kalau kita ingin pengabdian kepada masyarakat, kita coba taruhlah misalkan saya jadi masyarakat nih. Apa yang akan saya respon? Apa yang saya ingin sampaikan? Apa yang ingin saya dengar dari seorang akademisi? Nah, mungkin triknya seperti itu. Gitu juga teman-teman mahasiswa gitu kan, dalam pengabdian masyarakat bisa dibangun dalam langkah seperti itu. Apa pengabdian masyarakat? Saya bilang tadi community service dalam KKN. Tidak udah KKN? Belum Pak. Nah, pas KKN nanti nih harus bisa nih. Misalkan karena pas KKN nanti itu nggak akan serta-merta kita berbicara tentang misalkan keilmuan kelautan. Nah, ada aspek-aspek kelautan yang kita buat. Tapi kadang-kala kita harus melakukan community service yang di luar bidang kita. Misalkan ngajar Iqra. Iya. Itu kan sebenarnya nggak sesuai dengan bidang kita. Tapi ada program pendukung di community service atau KKN untuk mahasiswa. Kita harus bisa bagian tersebut. Jangan langsung kita tolak, kan itu bidang saya tuh. No. Jangan saya ke orang lain gitu. Tapi nggak seperti itu. Kita harus menyesuaikan diri deh kayaknya memang. Tidak berpacu pada satu Iya, aja. nah kita jangan terlalu berpaku pada satu bidang. Kita jangan mengkotak-kotakan lah. Seperti itu. Begitu juga dalam konteks seorang dosen atau seorang akademisi.
Nah, di balik itu semua ada nggak Pak yang menyentuh Bapak di balik pengalaman-pengalaman dalam pengabdian masyarakat ini Pak? Dalam pengabdian masyarakat, ada momen menyentuh ketika saya ke Simelu. Saya nggak ngerti bahasa mereka. Itu sih kok menyentuh. Itu kalau itu paling itu lucu tuh. Mungkin karena jok saya terlalu bapak-bapak ya, agak lucu ya. Tapi bagi saya pertama kali mendengar bahasa mereka, saya kebawa ketawa sih Pak. Ya karena nggak ngerti ya. Saya kalau lebih ke agak darat, saya banyak teman-teman yang berasal dari Aceh Selatan gitu kan. Saya sering mendengar logatnya saja itu udah agak sedikit lucu gitu. Sorry, ini bukan bermaksud rahasia atau apa, tapi memang kan logatnya itu berbeda dengan daerah saya. Tentu itu jadi suatu hal yang kok beda ya. Tapi itu ya jadi tantangan kita sendiri gitu kan. Nah kalau yang momen haru ya banyak di daerah itu pembangunan yang belum merata. Nah khusus untuk area-area pesisir ya, itu pembangunannya emang jauh masih dari harapan. Itu dari segi ekonomi masyarakat itu masih sangat rentan, dan masyarakat dengan kerentanan ataupun sosioekonomi yang lebih rentan akan lebih berefek lagi ketika terjadinya bencana. Nah seperti kita ketahui kan wilayah yang memiliki wilayah pesisiran panjang, historikal bencana itu lebih rutin kita alami gitu kan, termasuk bencana sosioekonomi dan lain sebagainya. Jadi itu yang menjadi catatan kita sendiri gitu kan. Contohnya misalkan di daerah saya tuh kan di Aceh Utara tuh itu masih banyak sekali area-area yang memang pembangunannya itu masih belum ada. Bahkan saya lupa medium tahun 2022 deh yang saya pada kegiatan di Buluh Sema. Kamu tahu Buluh Sema di mana? Buluh Sema itu di daerah perbatasan Aceh Selatan dengan Sebul Salam kalau nggak salah saya. Aceh Singkil. Jadi saya ada kegiatan di situ untuk kajian polusionomi ke masyarakat juga. Nah, kita tuh nggak ada sinyal di sana, Rida. Dan jalan itu baru ada. Di jalan itu baru ada karena muncul berita ini akan ada investor nih dari Timur Tengah. Mungkin kamu ada baca berita waktu itu. Kata akan ada investor Timur Tengah yang akan membangun pulau banyak sama Simelu gitu kan. Nah, sehingga pemerintah Aceh inisiatif buat jalan. Saya nggak tahu kalau itu salah atau nggak statementnya, perlu diralat nanti. Tapi karena itu mulai dibangun jalan, tapi listrik itu belum ada di sana. Jadi pas saya di sana, saya lihat banyak kendaraan ternyata listriknya udah putus, dan di sana kita nggak ada listrik. Dan kalau untuk sinyal kita harus ke laut dulu untuk bisa connect internet. Nah, jadi masyarakat di sana tuh mensiasatin untuk internet yang terbatas. Mereka ambil satu handphone, mereka hidupin tuh. Kalau saya punya tethering, kamu tuh tethering. Kalau bahasa sekarang mungkin apa? Hotspot ya mungkin nah, dihidupin hotspot, dimasukin kantong kresek, digantung di pohon di dekat pantai. Nah, mereka lebih jauh untuk koneksi ke HP yang digantung tadi. Jadi seperti itu. Itu masih di tempat kita. Mungkin di tempat lain masih banyak yang lebih menyedihkan mungkin, ataupun memang terbatas sekali keuangannya, dan masyarakat kita masih berada pada level itu, dan bisa jadi lebih rendah lagi pun. Jadi kalau dibilang momen menyedihkan, yang sebenarnya banyak sih, masyarakat kita belum sampai ke level itu. Sebenarnya masih banyak warga-warga yang masih belum tahu hal-hal itu. Rida dari mana? Rida dari Aceh Timur. Aceh Timur sudah. Aceh Timur juga banyak daerah-daerah yang masih belum terjamah dengan pembangunan yang merata kan. Misalkan kayak di dataran tinggi yang perbatasan dengan Aceh Selatan tuh, Aceh Tengah tuh, yang gunung tuh yang ada geotermal tuh apa namanya? Tidak agak tahu sebagian ke situ. Ya, saya lupa daerah situ. Kalau yang Rida tahu itu ada lagi. Lokop. Lokop. Benar kan? Lokop itu kan masih jauh dengan pembangunan ya. Listrik itu belum lengkap juga kan? Banyak. Tapi kalau bagian Lokop udah lumayan banyak orang ketahui, dan udah mulai banyak pembangunan juga belakangannya. Nah, kita lanjut nih Pak. Bagian apa yang menarik bagi Bapak untuk menghubungi ilmu akademik dan kondisi nyata di lapangan nih Pak? Bagaimana kita mengkorelasikan keilmuan kita dengan kondisi di lapangan ya? Sebenarnya kita kadangkala dalam melakukan suatu kajian itu
kita harus melakukan sesuatu dengan ikhlas. Nah, kadang-kala itu kita miss di situ. Nah, contohnya seperti ini. Pernah nggak Rida membaca satu jurnal ilmiah gitu kan? Kamu niatin baca jurnal ilmiah itu untuk apa? Untuk mempraktekannya? Nah, untuk Rida tahu kan? Iya. Nah, pernah nggak Rida baca jurnal ilmiah itu? Rida targetin, saya baca ini biar saya ngerti, biar bisa saya ngajarin orang. Atau pernah nggak kamu ketika nulis satu skripsi gitu, atau laporan, atau misalkan konteksnya dosen itu buat paper kita, artikel ilmiah, pernah nggak kita mikir untuk nulis ini kayak mana caranya orang lain harus bisa ngerti, harus bisa paham? Ada nggak seperti itu kita sama ini? Nah, itu yang disebut dengan ikhlas. Nah, saya menarik sekali tuh tentang ikhlas gitu kan. Sesuatu hal yang memang tidak boleh kita sebut, tapi harus kita lakukan, dan nggak boleh kita memikirkan sama sekali. Itu lebih ikhlas seperti itu artinya. Nah, jadi kadang-kala kita harus di level itu ketika kita baca jurnal atau kita pemahaman secara akademik, kita menulis dan menjelaskan kepada orang, harus targetnya orang lain itu ngerti dan paham apa yang kita tulis. Nah, mungkin pendekatan itu bisa kita capai atau bisa kita implementasikan juga ke masyarakat. Nah, contohnya misalkan kita buat satu kajian, misalkan kayak saya keilmuan saya lebih ke bidang apa ya, mungkin aplikatif ke kebencanaan gitu, pemetaan terkait bencana dan lain sebagainya kan, itu tentu harus berkenaan sekali dengan masyarakat gitu kan. Implementasi dari ketika misalkan ada terjadinya misalkan tsunami atau bangsa bawah laut atau pergerakan dari arah patahan dan lain sebagainya. Nah, targetnya bagaimana masyarakat itu bisa tahu apa yang kita tulis. Nah, kita mulai dari keikhlasan. Nah, kalau kita mulai dari pertama, kita target kita baca dan kita nulis biar orang lain ngerti. Nah, itu level ikhlas, dan tentunya sesuatu yang dilakukan dengan ikhlas itu akan sampai. Percaya nggak? Percaya. Nah, karena kita lakukan sesuatu dengan ikhlas pasti lebih mudah. Nah, contohnya seperti ini. Rida ada nggak kesukaan suatu hal gitu? Nah, misalkan contoh ada satu orang passion dia terkait saya suka sekali Pak tentang K-drama atau K-pop, atau Rida apa nih kesukaannya kira-kira? Termasuk Rida sih Pak. Apa K-pop gitu. kamu suka K-pop kan? Iya. Nah, ketika kamu yang udah suka K-pop, itu kan bahasanya bukan bahasa kita kan? Iya benar. Oke lah, misalkan kita konteksnya lagunya Inggris gitu kan, itu kan lebih familiar. Kita udah belajar Inggris dari SD ya bahkan. Nah, itu mungkin ada satu kata yang kita pahami. Tapi Korea, tell me berapa kata-kata yang kamu paham dari bahasa Korea? Kalau Terbatas ya mungkin. Terbatas. Tapi karena kita suka, kita terhafal kan? Iya. Nah, coba kamu nyanyiin lagu salah satu tokoh-tokoh Econ, Econ ya, Korea. Siapa Econ? Econ. Apa Smash? Bukan. BTS. Oke, coba bisa nggak kamu satu lirik lagu BTS gitu mungkin? Aduh, kok disuruh nyanyi gimana? Tapi tahu kan liriknya kan? Misalkan saya tanya, ini musiknya musik apa nih? Kamu musik pasti langsung BTS nih. Kenapa? Karena suka di situ. Iya. Sama misalkan kita passion atau tertarik ke lawan jenis gitu misalkan ya. Ketika misalkan Rida gitu kan lewat siapa gitu abang-abangan kamu lah di Himika gitu kan. Pasti effort kita akan lebih itu terkait karena kita udah suka di situ. Kita lakukan sesuatu dengan ikhlas, pasti kita effortnya lebih di situ. Nah, itu juga bisa kita tanam terkait bidang kita, bagaimana masyarakat bisa memahami apa yang kita buat, apa yang kita lakukan, implementasi ke masyarakat seperti apa. Jadi harus mulai dengan sesuatu dengan ikhlas. Oke. Selanjutnya kita masuk ke segmen ketiga nih Pak nih kan. Cepat kali segmen ketiga. Ini boleh sambil minum ya? Boleh Pak, silakan. Kita Pak. mungkin biar lebih mengalir aja. Iya Pak. Nah, kalau jadi dengar-dengar cerita Bapak tadi, jadi kebayang nih peran Bapak ini selama ini. Nah, bukan hanya tentang membagi ilmu, tapi juga membangun suatu kepercayaan dengan masyarakat. Gitu. Nah, jadi saya jadi penasaran bagaimana pengalaman Bapak ketika membimbing mahasiswa-mahasiswa di kelautan. Oke, ini part yang menarik sebenarnya kan.
Saya nggak tahu ya. Ada paradigma negatif saya di mahasiswa gitu kan. Jadi beberapa mahasiswa terkhususnya di tahun-tahun muda mungkin seperti angkatannya Rida 23 atau 24? 23 ya. Itu masih takut dengan saya rasa-rasanya. Saya merasa seperti itu ya. Takut nih sama Anda nih. Takut karena mungkin saya ini nggak so spoken ya. Saya nggak so spoken. Jadi itu menjadi suatu apa ya istilahnya, ketakutan tersendiri gitu kan, terutama kayak cewek-cewek gitu kan. Makanya dengan itu keseringan mahasiswa saya tuh kebanyakan tuh cowok-cowok gitu kan, cowok-cowok kemudian yang sorry to say ya, mungkin agak troublemaker gitu misalkan kan. Ya memang secara apa ilmiahnya dia bisa menerima kata-kata yang memang tegas gitu kan. Jadi sebenarnya love language saya itu ya seperti itu. Saya ngomong tegas gitu. Bukan berarti tegas itu bukan berarti kasar. Suara saya yang besar itu sebenarnya ciri-ciri orang pesisir kayak seperti itu ya. Orang-orang pesisir itu ngomongnya itu besar dan tegas. Nah, kemudian lebih-lebih lagi, saya punya 2 orang profesor ya, yang sejauh ini bagi saya udah seperti orang tua bagi saya. Sampai sekarang, sampai detik ini, sampai hari ini, 2 orang profesor saya itu 2 orang emang orang pesisir, 1 orang emang orang pesisir, orang Kerumbu, TPD, satu lagi emang Prof Samsul ya, mungkin kamu kenal Prof Samsul, emang orangnya tegas sekali ngomongnya, lugas. Satu lagi Prof Nazili, emang seperti itu ngomongnya. Jadi saya emang di-trade dengan mereka komunikasi yang seperti ini. Jadi love language saya itu emang ya tegas, lugas, dan nggak ada minci-minci gitu. Nah, jadi kalau iya, kalau enggak, hitam atau putih, tidak ada abu-abu. Jadi itu tantangan tersendiri ketika teman-teman itu takut dengan saya. Nah, saya yakin dia salah satu atau salah 2-nya yang takut dengan saya. Terbukti seperti tadi, seperti takut segala macam. Tapi kebanyakan kalau udah di tahap skripsi gitu kan, nah mereka baru tahu karakter saya seperti apa. Ternyata nggak seseram itu kok, Anda masih banyak friendly-nya gitu kan. Dan kadang-kala emang saya treatment-nya seperti itu gitu kan. Saya agak buat seperti narasi yang tegas dulu, nanti belakangan kita lebih sesuaikan lagi lah. Sama seperti prinsip gelombang gitu kan, ketika gelombang itu masih pecah kan, energinya masih besar tuh, ketika udah mulai tereduksi energinya tuh baru menjadi riak-riak dan lebih slow gitu. Nah, treatmentnya seperti apa ketika membimbing mahasiswa? Saya lebih pakai pendekatan teman. Saya jadikan mahasiswa saya itu menjadi teman. Sebisa mungkin ketika mereka ada trouble, mereka cerita ke saya. Dan ini tidak terbatas terkait masalah di perkuliahan saja. Kalau mereka cukup nyaman, permasalahan di luar kampus mereka bisa sharing ke saya. Karena kadangkala hal-hal yang di luar akademik, di luar kampus itu menjadi penyebab juga dalam proses pendidikan. Contoh dia kerja, masalah di keluarganya dan lain sebagainya. Jadi pendekatan sebagai teman itu menjadi solusi yang cukup handal selama ini yang saya pakai. Jadi kuncinya seperti itu. Jadi kita coba dia anggap sebagai teman. Tentu ada batasan tersendiri juga ya. Jangan dia merasa teman terus akhirnya jadi agak sedikit batas kendali gitu kan. Itu harus kita kontrol juga. Nah, lebih-lebih karena saya dosen muda ya. Jadi itu juga yang harus saya jaga kan, jangan sampai mereka melewati batas. Jadi harus ada boundary yang kita bangun sehingga anak-anak ini tetap menaruh respect ke kita dan kita bisa mendirect mereka menuju titik puncak. Jadi arah pendekatan saya ke seperti itulah kurang lebih. Saya sangat yakin semua orang itu dia pasti punya sisi strong point, balik ke tadi ya. Dan orang-orang yang punya weak point banyak, pasti dia punya at least satu strong point. Nah, permasalahannya adalah selama ini orang-orang nggak cukup percaya sama dia. Orang-orang nggak cukup percaya sama dia. Jadi kita harus melihat dan mengambil orang-orang seperti itu. Karena dalam kehidupan kita, Hazan ya, misalnya aja kita. Lanjut aja Hazan.
karena dalam kehidupan masyarakat atau dalam kehidupan manusiawi, kita selalu punya level. Kasta orang kelas 1. Orang kelas 1 adalah orang-orang yang pintar, yang selalu diingat oleh dosen gitu kan. Misalkan kayak Rida gitu kan. Di luar itu ada kasta nomor 3, anak-anak yang bandel, suka buat ulah, itu akan diingat. Nah, ada kasta di antara mereka, kasta nomor 2, kasta sedang-sedang aja, warga kelas 2, yang memang dia kayak terabaikan gitu. Pintar nggak pintar, bandel nggak bandel, tapi biasa-biasa aja. Dan itu sering orang-orang yang terabaikan. Nah, itu coba kita jaring, kita pendekatan ke dia, apa permasalahannya, coba cerita. Nah, hal-hal yang kayak gitu yang sering saya coba tembak. Saya ajak gitu, apa permasalahan yang dia hadapi. Menarik ya, misalkan kayak beberapa waktu lalu lah, ada salah satu orang mahasiswa, saya nggak usah sebutkan nama. Jadi sebenarnya saya pantau dia tuh hampir tiap semester itu dia nggak pernah masuk kuliah tuh. Dia nggak pernah masuk dan dia terkenal bandel. Satu hari saya panggil dia nggak diopen. Saya panggil lagi. Akhirnya saya jumpa dengan dia, saya cerita empat mata dengan dia segala macam. Dengan segala macam treatment yang saya punya, akhirnya sedikit demi sedikit dia merasa dipercaya. Nah, ketika dia sudah mulai dipercaya oleh seseorang saja, itu ternyata mempengaruhi yang besar. Jadi selama ini dia ternyata nggak punya kawan. Dia di kelautan nggak punya kawan, memang anaknya bandel dan dia nggak punya kawan. Mungkin temannya udah blacklist juga kan. Aduh, abang ini batat juga nih, atau batat juga dia jadi nggak berkawan dengan kawan-kawan. Dia berteman dengan teman-teman SMA-nya, jadi dia termis. Nah, coba saya pendekatan, akhirnya dia merasa ternyata ada yang peduli sama aku di kelautan. Nah, sejak itu dia mulai coba menata diri kembali. Sekarang saya cium tangan tuh menyenangkan, tapi juga nggak menyenangkan juga sama saya. Nggak menyenangkan, saya terkesan seperti tua sekali gitu kan. Dengan ketemu dia, karena sering ketemu dengan dia tuh di luar gitu kan, karena memang sekarang kalau saya datangi tuh warung-warung dia tempat pergi mahasiswa gitu kan. Jadi seperti itulah mungkin treatment yang bisa kita coba bangun ke mahasiswa. Itu semua tentang kepercayaan yang mereka sama seperti kita menghadapi anak gitu kan, misalkan kan tentunya ya saya udah melewati ya fase yang Rida dan teman-teman di titik ini gitu kan. Tentunya kita ingin dipercaya sama orang tua kan. Karena kita ingin dipercaya oleh orang tua, ya kita coba deh percaya sama dia. Nah, coba kita bangun hubungan yang seperti itu. Insya Allah tentunya itu akan sedikit banyak membantu proses yang sedang dialami. Saling percaya dan ya coba kasih dia porsi dan ruang. Nah Pak, kalau dibandingkan Mbak Nika Pak dengan mahasiswa generasi dulu sama mahasiswa generasi sekarang, itu kira-kira apa bedanya Pak? Apakah lebih kritis yang dulu atau gimana tuh Pak? Sebenarnya setiap masa itu kan metodenya itu kan berbeda, pendekatannya tentu berbeda gitu kan, dalam konteks apapun gitu kan. Tentunya beda zaman tuh harus kita sesuaikan dengan beda cara yang kita coba sampaikan gitu ke teman-teman gitu kan. Tentu nggak begitu relevan lah bagi saya, terkhusus untuk saya lah untuk membandingkan tiap generasi seperti apa atau bedanya seperti apa gitu kan. Namun tentunya tiap generasi itu kan punya tantangannya tersendiri gitu kan. Nah, misalkan kalau sekarang itu kan sudah sangat mudah gitu kan, akses informasi itu bisa real time, bisa kapan saja dan di mana saja gitu kan, bahkan menggunakan smartphone. Rasa-rasanya kalau kita buat survei itu hampir nggak punya orang smartphone, lebih-lebih anak muda gitu kan, anak-anak mahasiswa. Dan masifnya penggunaan smartphone dan internet yang sudah semua udah 5G ya, walaupun di tempat kita belum begitu terdampak sekali. Tapi
tapi akses informasi itu udah sangat cepat gitu. Lebih-lebih lagi di generasi dan saat ini sudah masif juga penggunaan AI kan. Iya, Pak. Jadi itu udah lebih lagi seharusnya mempermudah pekerjaan kita ataupun proses belajaran kita. Nah, kondisi di tempat ataupun di waktu yang dulu itu kan belum ada tuh. Kita kalau belajar tuh harus lebih effortnya harus lebih tinggi ya. Kita harus menggunakan cari ke perpustakaan, membaca buku. Tapi generasi saya sudah cenderung udah berubah juga. Udah mulai beralih ke fase buku fisik ke buku digital, meskipun buku fisik itu masih ada juga. Tapi kita mesti ke perpustakaan untuk mengakses buku digital juga bahkan di level itu. Nah, kondisi itu membuat effort kita tuh lebih besar lagi dibandingkan sekarang. Nah, sekarang cenderungnya karena semua hal itu udah lebih mudah kita terima, kita cenderung lebih menganggap remeh. Nah, jadi menganggap remeh pekerjaan yang bisa dikerjakan nanti. Oh, misalkan ada tugas nih. Saya yakin kalau dulu kami ada istilahnya sistem SKS. Iya. Tahu apa SKS? Sistem kebut semalam. Kebut semalam. Kalau sekarang nggak lagi SKS. Walaupun masih ada sih. SKS-nya udah berganti. Iya. Sistem kebut sebelum kuliah. Iya. Sebelum masuk kelas tuh ChatGPT itu aktif terus. Nah, kalau perlu beli ChatGPT yang di Shopee itu yang murah-meriah tuh kan, dia untuk bisa mengakses tugas-tugas yang dikerjakan itu. Bahkan di kelas dia tuh aktif tuh ChatGPT-nya. Tiap ada pertanyaan dia langsung bertanya. Itu langsung diaktifkan pertanyaan ataupun jawaban yang kita berikan. Jadi di level itu yang udah nampak perbedaannya. Sama seperti kita melakukan suatu hal gitu kan. Ketika kita memiliki tantangan, tentu effort kita akan lebih lagi kan. Tapi ketika nggak ada tantangan ya, kita akan cenderung lebih santai. Padahal kalau kita nggak punya tantangan dalam konteks itu, seharusnya kita bisa lebih meluncur. Itu tantangan untuk generasi sekarang untuk bisa mencapai di level itu. Nah, lebih ya, gitu kan. Di masa-masa dulu mungkin sarjana kelautan itu belum banyak di sana, di masa-masa saya gitu kan, belum sebanyak sekarang. Nah, sekarang udah cukup banyak gitu kan. Setahun itu kita bisa nerima sekitar 100 atau 120 lah. 3 kelas yang terakhir kita bukaan. Angkatan Rida berapa orang? 120 lebih kan gitu. Nah, setiap periode yudisium kita terakhir tuh 70 orang kemarin, itu kan banyak gitu kan. Nah, tantangannya apa yang bisa membedakan satu dari 72 orang itu? Contoh Rida. Apa yang membedakan Rida dengan kakak-kakak 72 orang tadi? Apa yang membedakan Rida dengan orang-orang yang lain? Nah, itu tentu harus dibentuk sehingga kita menjadi beda, karena tentunya kita akan cari yang beda. Iya. Pada dasarnya kita akan cari beda, tentu dalam konteks positif ya, konotatif positif, kita akan cari sesuatu yang beda yang akan terpilih. Ya, nah PR yang sekarang untuk generasi baru, untuk teman-teman mahasiswa, kalian harus bisa beda dari yang lain. Apakah kalian sudah beda dari yang lain? Itu pertanyaan saya yang harus teman-teman jawab dalam kehidupan dan setelah kalian lulus nanti. Berarti itu harapan Bapak untuk mahasiswa-mahasiswa kelautan yang akan lulus ke depan? Ya, kita harus beda. Karena ketika kita udah beda, tentunya tapi ingatlah, beda ini kita diklaim dulu, beda ini tentu konteksnya positif ya, jangan beda karena saya bukan beda Pak, 7 tahun saya lulus, itu bukan beda. Tapi konteks beda itu beda karena kita positif. Oh, jadi kalau 7 tahun negatif Pak? Enggak juga. Kadang 7 tahun yang kita alami itu, kita 7 tahun tapi fase yang kita pelajari itu lebih banyak itu. Enggak ada hal yang menunjukkan bagi saya seorang yang cepat lulus terakhir telat lulus, nggak ada istilah bagi saya telat lulus itu karena bodoh, nggak. Pasti ada sesuatu yang dia lakukan atau ada sesuatu yang dia kerjakan, dan kembali ke tadi pendekatan yang coba kita bangun dengan dia. Mungkin dia 7 tahun kuliah, tapi ada hal yang dia pelajari, ada hal yang dia sedang lakukan, kita tidak pernah tahu dan kita nggak bisa judge. Saya punya teman gitu kan, 2 orang, satu orang dia 3,5 tahun lulus,
ya. Satu orang lagi dia hampir-hampir DO 7 tahun. Nah, tapi faktanya yang 7 tahun ini sekarang bekerja di universitas. Yang 3,5 tahun ini ya dia kerja, cuman ya dalam konteks ya kerja pada common, misalnya umum, pekerjaan yang umum gitu kan. Sedangkan yang 7 tahun ini justru dia kerja di universitas, di kampus, dan itu dia salah satu service art dia itu mengajari teman-teman di kampus gitu kan. Jadi nggak bisa kita nilai dia terlalu kuliah karena dia bodoh. Jadi outnya seperti tadi, kita harus beda dulu sehingga kita bisa terpilih. Jangan takut jadi beda. Lebih lagi kalau kita warga kelas 2 sih. Ya, warga kelas 2 seperti saya bilang tadi, kita nggak termasuk yang diingat-ingat kali dengan Nixon, tapi kita nggak bodoh-bodoh kali, tapi kita medium ring gitu kan. Nah, itu kita memang benar-benar mencari titik gimana kita strong point-nya di mana sih. Itu harus jadi PS sekali itu. Harus tahu kita strong point-nya di mana. Gimana kita bisa nunjukin gitu. Yup, benar. Kita harus tunjukin. Lama itu bukan berarti dia yang paling belakang ya, Pak? Iya, benar. Lama itu nggak menunjukkan kita itu tertinggal. Tapi tetap berusaha lah, karena ya usaha pasti nggak akan mengkhianati hasil ya. Oke. Kita masuk ke segmen keempat nih, Pak, dimana kita balik lagi ke tema besar kita nih, Pak. Langkah yang berputar. Kalau menurut Bapak istilah ini artinya apa sih, Pak? Langkah yang berputar? Iya. Pusing kita. Misalkan seperti apa? Jujur sebenarnya Rida agak bingung dengan arti dari langkah yang berputar. Langkah yang berputar. Mungkin di sini lebih ke maksudnya konsistensi ya. Langkah yang berputar dan terus melangkah. Pada dasarnya kita hanya menjalani rutinitas gitu kan. Tapi rutinitas tersebut ya kita harus mengevaluasi apa yang kita kerjakan itu sudah tepat atau enggak, dan harus ada revisi tiap-tiap pekerjaan kita, sehingga apa yang kita lakukan hari ini itu lebih baik dari sebelumnya, dan apa-apa yang lebih baik itu kita harus konsisten sehingga apa yang kita lakukan itu berputar dan terus melangkah dengan hal-hal yang baik. Contohnya seperti ini. Nah, dalam kehidupan ya, Rida pernah nggak misalkan diberikan nasihat oleh orang tua gitu kan, atau siapalah yang lebih tua dari Rida, tapi Rida merasa seolah-olah orang tua ini hanya komentar-komentar aja. Pernah nggak momen gitu? Pernah, pernah. Orang tua melarang-larang itu karena dia nggak sayang nih sama saya. Saya kan buat tugas nih, belum pulang jam 10 malam. Mereka nggak ngerti saya. Pernah nggak di level itu? Kalau yang seperti itu belum ya. Tapi ada momen-momen yang kita merasa nasihat itu useless, nggak perlu seharusnya kita lakukan. Kita udah tahu. Nah, percayalah, nasihat dari orang yang lebih tua dari kita, ataupun orang tua kita, ataupun siapalah kakak kita atau dosen kita, dua hal yang udah dilakukan sama dia. Tahu apa aja, Rida? Apa tuh, Pak? Nah, yang pertama, dia sudah mengalaminya di masa lalu. Nah, yang kedua, dia sudah melewatinya masa lalu. Contoh kasus misalkan seperti ini. Ketika misalkan melarang suatu hal gitu kan, atau menyuruh suatu hal, dia udah mendapatkan dulu target disebut, misalkan suruh ngerjain satu A gitu kan, tapi kita nggak mau lakukan A, misalkan kuliah dengan teratur, nggak mau, saya kuliah, saya nggak mau belajar lebih, saya nggak mau belajar di pustakaan, saya nggak mau belajar lebih. Padahal orang yang menjelaskan ke kita tuh, menasihati kita, dia udah mendapatkan rewardnya dari konsistensi yang berputar tadi. Dia udah melewatinya, dia udah dapetin hasilnya dari langkah tadi. Atau dia udah melewatinya. Andai kata aku dulu lakukan itu, pasti aku udah dapet. Tapi aku pengen ulang lagi, bisa nggak kita berputar untuk balik ke fase itu? No, kita tidak punya alat secanggih Doraemon tentunya kan. Jadi kita nggak akan bisa ngulang waktu. Tapi kita bisa memberikan informasi ini kepada orang lain.
pada adik-adik kita, kepada mahasiswa-mahasiswa kita, atau kepada anak kita, oh ambillah jalan inilah, insya Allah ini jadi suatu hal yang menarik gitu. Alah, kamu aja nggak ambil, justru karena saya nggak ambil lah, saya kasih tahu itu. Nah, jadi acap kali hal-hal yang kayak gitu kita menjudge, oh ini kan punishment ke kita, padahal dua hal tadi dia udah mendapatkannya atau dia telah melewatinya. Karena Pengalamannya berlaku dari pengalaman. Apa crash? Oke Pak, kita kali ini masuk ke segmen keempat, yaitu tentang jejak yang membekar dan terus melangkah. Nah, kita kan kembali lagi ke tema besar awal kita nih Pak, yaitu langkah yang berputar. Nah, sebenarnya apa sih istilah bagi Bapak pribadi? Dimana kan Bapak dulu mahasiswa kelautan, sekarang kembali menjadi dosen kelautan sekarang ini. Bagi saya, kelautan itu kan rumah bagi saya. Rumah, tentunya setiap individu mau kemanapun dia pergi, pasti dia akan pulang ke rumah. Gitu kan. Nah, bagi saya kelautan ya rumah saya gitu kan. Itu pertama. Jadi secara tidak langsung, ya balik kemari adalah suatu hal yang menjadi jalan hidup saya pertama. Yang kedua emang ya takdir, ya kita tidak pernah bisa mengatakan. Yang ketiga karena emang ini rumah saya gitu kan. Tentunya menyenangkan sekali ketika kita pulang ke rumah, ya bertemu dengan orang tua kita, bertemu dengan adik-adik kita, sehingga ikatan emosional yang kita bangun itu bisa apa ya, lebih mengalir karena kecintaan tadi, itu kan, karena ini rumah kita sendiri, ya tentu kita akan berubah lebih lah, sehingga untuk memajukan program studi kita gitu kan, memajukan adik-adik kita, adik-adik di kelautan gitu kan, dan ya sekali lagi berada di sini suatu kehormatan juga bagi saya. Jadi sebelum kemari saya udah ke beberapa tempat gitu kan, dan ya saya nggak tahu, mungkin garisan takdir memang memilih saya untuk balik kemari, ya. Kemudian bagi saya mengajar itu adalah satu passionable, dan saya sangat enjoy dengan mengajar gitu kan. Sebelum kemari saya lebih fokus ke melakukan penelitian gitu kan, mas. Sejak saya lulus S3, di awal-awal lulus S3 gitu kan, terlibat beberapa kegiatan gitu kan, tapi terakhir saya bilang kayaknya saya harus ke kampus juga lah nih. Kalau emang saya buat penelitian aja itu kan, atau saya lebih fokus ke peneliti, ya cuma saya yang dapat ilmunya, dan yang bisa mengaksesnya ya peneliti saja gitu menurut saya. Tapi saya juga mau gitu kan, apa yang saya teliti, ilmu yang saya punya, masyarakat harus dapat juga, mahasiswa juga harus dapat, sehingga tiga hal itu bisa beriringan dengan bersama-sama gitu kan. Kalau selama ini kita cuma meneliti saja, hanya satu poin saja, tapi kayak menyenangkan sekali lah ketika kita bisa, apa yang kita teliti kita bisa sharing ke mahasiswa dan kita bisa sampaikan ke masyarakat. Nah, role itu ataupun role tersebut kita bisa dapatkan ketika saya menjadi dosen gitu kan. Jadi itu menjadi suatu hal yang menyenangkan sekali bagi saya untuk mengajar. Itu suatu hal yang saya senang. Jadi ya saya sangat enjoy, terlebih saya balik ke kelautan, tempat rumah saya sendiri ya. Meskipun ya sejujurnya siapa yang nggak percaya juga saya harus balik kemari kan, tapi sekali lagi itu menyenangkan. Dan di level dulu saya dosen-dosen ini menjadi dosen, saya sekarang udah menjadi kolega, dan itu sangat menyenangkan sekali ya, berkumpul kembali dengan dosen-dosen dan memberikan suatu pengetahuan kepada adik-adik mahasiswa. Dimana nggak semua bermanfaat untuk diri sendiri, tapi bisa menyebar kepada. Ya benar, itu sih penting sih, apa yang kita bisa dapatkan kita bisa sharing ke adik-adik sekalian gitu kan.
Nih, kalau boleh jujur nih Pak, kan memang kita bukan seperti Doraemon nih Pak, kan bisa balik ke mesin waktu. Namun kalau memang Bapak bisa, ada nggak yang Bapak sesali dan mungkin Bapak ingin ulang kembali? Kalau pengen diulang, kayak saya nggak pengen ulang lagi sih. Saya pengen lanjut aja dengan apa yang udah saya lakukan gitu kan. Tapi kalau emang harus memulai dari awal, ya seperti saya sampaikan tadi ya, ketika kita mengulang dari awal, tentunya kita akan lebih memprepare apa-apa yang kita hit dan miss, hit and miss, apa yang kita hit kita dapatkan dan apa yang kita miss. Tentunya itu menjadi hal yang jadi cheat ya sebenarnya kalau kita bisa ulang momen itu. Tapi itu menjadi suatu hal yang sangat menarik bagi saya. Andai kata saya bisa ulang dan saya ingin mempelajari beberapa hal yang secara detail, saya harus dapatkan. Karena sebenarnya seperti saya sampaikan tadi ya, nasihat-nasihat yang diberikan oleh orang lain, kita seringkali menganggap itu hanya punishment ya, dari orang tua gitu kan, dari orang lebih senior dari kita. Padahal seperti saya sampaikan tadi, itu adalah hal yang udah dia lewati atau sudah dia alami. Udah dia alami, dia dapatkan atau dia nggak dapatkan. Nah, itu tentu menjadi cheat yang sangat membantu sekali ya dalam mempersiapkan diri ya. Tapi di luar itu semua, saya sangat bersyukur dengan apa yang udah saya lewati, dan saya berharap teman-teman mahasiswa juga bisa mengikuti formula yang udah ada. Jadi formula yang saya miliki adalah kita cari weak point kita dapatkan strong point kita, sehingga kita bisa survive, kita bisa bersaing dengan orang-orang yang memiliki anugerah lebih. Kita nggak bisa bohong gitu kan, kapasitas pemikiran kita dari satu individu ke individu lain itu berbeda gitu kan, daya serap pengetahuan itu berbeda. Saya sadar saya bukan tipe mahasiswa yang cemerlang sekali, saya bukan tipe siswa yang sangat jenius sekali gitu kan, tapi orang bilang saya cukup pandai melihat opportunity, kesempatan gitu kan. Dan saya modelnya cuma satu, saya mau. Jadi profesor saya pernah bilang dulu sama saya, yang penilaian lebih terhadap saya, kenapa saya terpilih di beasiswa S3 dulu, karena saya tuh mau, konteksnya saya mau untuk belajar, untuk berusaha, dan itu menjadi suatu modal yang besar ketika kita mau belajar dan berusaha. Jadi itu yang harus kita perkuat, dan kalau boleh kita mengulang lagi, dan saya pengen melakukan formula yang sama dengan persiapan yang lebih, karena realitanya saya nggak bisa melakukannya. Saya berharap adik-adik mahasiswa dapat melakukannya. Makanya Bapak menerapkan, mengajarkan lagi kepada mereka. Iya. Oke. Kalau hidup diibaratkan laut, kira-kira bagaimana pandangan Bapak? Keras, berat. Namanya laut. Kita minum tidak enak, kita telan tidak enak, terhempas gelombang, terbawa arus, terbakar matahari, tidak ada yang enak. Tapi itulah hakikat hidup. Karena apa? Yang enak itu adalah di mana yang kita tidak ada. Jadi konsepnya seperti itu aja. Jadi karena kerasnya kehidupan, karena kerasnya laut, itulah yang bisa men-treat kita untuk menjadi lebih baik. Karena pada dasarnya kita belajar dari pengalaman, gitu kan? Jadi kuncinya di situ sih. Nah, terakhir nih Pak, apa pesan Bapak untuk generasi-generasi muda ke depannya? Pesan saya untuk generasi-generasi seterusnya, sebisa mungkin kita mencari weak point kita di mana, dan kita jangan berkecil hati ketika kita mempunyai keterbatasan. Kemudian berdasarkan weak point tersebut, cari strong point kita di mana,
Strong point kita tentu pasti ada 1, 2, 3, 4, 5 itu kan mungkin atau 1 atau 2. Nah, di antara itu cari mana yang paling kamu suka. Yang paling kamu suka. Karena kuncinya kalau kita suka, kita akan berlaku lebih. Contohnya gitu, misalkan ada orang suka nonton bola. Rata-rata cowok tuh suka nonton bola. Tapi apakah semua cowok suka nonton bola bisa main bola? Enggak. Dia suka dulu. Nah, gitu juga. Ketika 5 hal itu kita sukanya yang mana? Oh, saya sukanya ini nih. Terus di antara 3 hal itu, 2 hal yang kita suka ini, kita mana yang lebih kuat untuk kita aplikasikan. Nah, setelah kita tahu itu, perdalamilah itu sehingga kita kuat di bagian itu. Lebih baik kita menguasai satu hal tapi udah kita training 1000 kali dibandingkan kita punya pemahaman ilmu 1000 kali tapi kita masing-masing belajar cuma satu kali. Jadi kuncinya seperti itu. Nah, dengan hal yang kayak itu kita akan bisa survive, kita akan bisa bertahan di lautan bahkan di samudra sekalian. Kemudian kita akan menjadi beda dalam konteks positif tadi, sehingga kita akan mendapat goals yang kita idamkan. Kemudian jangan merasa tinggi hati ketika kita mendapati nasihat dari orang lain yang bisa jadi orang tersebut itu udah melewati momen tersebut atau orang tersebut udah mendapatkan momen tersebut. Jadi tetap belajar dengar kata-kata orang, dan yang selanjutnya lakukan semua hal itu dengan ikhlas. Apapun lakukan dengan ikhlas, karena ketika kita udah melakukan dengan ikhlas, insya Allah goal itu akan lebih nyaman kita lakukan, kemudian goal itu akan lebih dekat dengan kita. Jadi kuncinya di situ. Dan yang terakhir adalah konsistensi. Nah, itu yang paling berat, konsistensi. Tapi ketika kita bisa menjaga ritme 1-2 kali, dia akan mengalir terus. Insya Allah kita lebih mudah untuk melakukannya. Nah, dengan berakhirnya statement 4, kita masuk ke sesi tanya jawab nih, Pak. Wah, saya diujiankan nih. Biasa saya memberikan ujian. Jadi ini dari teman-teman dari online. Yang pertama tuh Pak kan, buat Pak Nanda, spill dong Pak pengalaman atau hal horor yang pernah Bapak alami di FKP nih Pak. Horor? Iya Pak. Saya nggak pernah mengalami langsung sih, walaupun sebenarnya saya sering juga aktivitas malam gitu kan, di lab, terutama di lab saya tuh lab lantai 3 atau lab pemodelan. Cuma di gedung baru tuh ada cerita dari ibu-ibu ini, katanya ada makhluk gentayangan. Waduh. Kepala doang yang gitu. Saya nggak tahu tuh benar atau enggak, atau imajinasi aja. Tapi saya pribadi saya nggak begitu percaya tuh bagaimana itu. Tapi nggak tahu walau ya. Kalau kita bilang nggak ada, tapi dalam Al-Quran juga ada makhluk seperti itu. Mungkin ya saya belum pernah ketemu saja dengan mereka, dan saya nggak berharap ketemu sih. Saya lebih menarik ketemu dengan Rida dan teman-teman yang lain ya, dibandingkan dengan yang mereka lah. Ya nggak usah ya lah, cukup pasir laut aja yang halus, nggak usah makhluk halus juga deh. Oke, kita lanjut selanjutnya tuh Pak. Izin bertanya Pak, Yup. menurut Bapak hal yang paling menarik dari mahasiswa yang ada di FKP itu apa? Yang paling menarik itu dari anak kelautan apa ya? Karena mereka mahasiswa menarik bagi saya. Karena kalau mereka bukan mahasiswa nggak menarik bagi saya. Tapi ya karena itu mahasiswa saya, tentunya pasti menarik bagi saya. Karena ya secara personal itu penghuni rumah, seperti kita tadi cerita, kelautan adalah rumah, jadi tentunya pasti menarik ya. Tapi juga menjadi tantangan ya untuk merubah dan membentuk teman-teman mahasiswa yang masuk sehingga bisa finish
dengan menyelesaikan perkuliahan, masuk 20 selesai 20, masuk 100 harus selesai 200. Jadi itu tantangannya di situ, dan merubah yang semulanya siswa menjadi mahasiswa dan siap terjun ke masyarakat dan mengimplementasikan apa yang dia belajar. Oke, kita masuk ke nomor 3 nih, Pak. Selama dulu Bapak jadi pengurus Himika, event apa yang paling berkesan bagi Bapak? Semua event saya menyenangkan, karena setiap event yang dilakukan oleh teman-teman kelautan itu merupakan salah satu aspirasi dan juga pengembangan kreativitas mahasiswa itu sendiri, serta pengembangan karir gitu kan. Tapi kalau harus memang memilih satu dari beberapa event, ya event-event seperti fast scale ya, mungkin itu jadi satu yang menarik. Kemudian ada yang baru-baru ini yang cukup menarik ya, yang saya apa sih yang kemarin tuh kalian buat yang di aula tuh? Apa tuh? Yang di aula yang kemarin tuh sempat ditegur sama Pak Edi. Oh, Marlin. Marlin. Marlin itu salah satu one of event yang paling menarik bagi saya. Jadi event Marlin itu kan, sekedar saya sharing juga. Event tahun ini ya, itu menurut saya itu salah satu outstanding event yang Himika buat ya. Jadi fun fact-nya saya kasih bocoran ya, ibu-ibu dan dusun-dusun IKL itu protes ke saya. Mereka protesnya gini, kalian kok buat acara itu kami nggak diundang, seseru itu acaranya kok nggak diundang kami. Jadi ibu-ibu itu protes ke saya. Jadi saya pesan ya ke panitia tahun ini, setahun depan ya, saya nggak tahu implementasinya kapan lagi. Itu ke depan harus kita undang deh ibu-ibu itu kan, sama dusun-dusun yang lain gitu kan. Karena mereka diprotes saya, diprotes masa diundang cuma Kaprodi sama pembina Himika saja. Kami juga mau merasakan atmosfer keseruannya tuh. Jadi itu salah satu momen yang luar biasa ya, kreativitas tanpa batas tuh menurut saya. Jadi ternyata kita tahu, ternyata mahasiswa kita tuh kreatif itu lah. Jadi itu sisi lain dari mahasiswa kita yang mungkin di kelas malu-malu gitu kan. Jadi ternyata di situ ya bakatnya di situ, karena ya kita belum tahu sisi lain dari mereka. Jadi itu dua event yang cukup berkesan deh terkait kegiatan Himika. Nah, yang selanjutnya nih Pak, dari hamba Allah. Waduh. Apa yang menjadi penguat diri ketika berada dalam sebuah lingkungan atau tempat kita tumbuh, dan berkembang seperti apa adanya organisasi yang toksik atau terlalu menyalahkan terhadap satu sama lain? Panjang ya pertanyaannya. Panjang nih Pak kali ini. Nah, sebenarnya terkait pengingat diri, ya kembali ke iman aja. Kita tentu punya iman kan. Itu pertama. Yang kedua, kalau namanya toksit ya kita nggak bisa cegah lah. Itu kan berkenaan dengan orang lain gitu kan. Nah, sebisa mungkin kita jangan menjadi toksit orang lain. Nah, kalau kita udah nggak senang sesuatu dengan toksit, maka kita jangan juga menjadi toksit orang lain. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau memang ada toksik, itu nggak bisa kita kontrol ya. Kita nggak bisa kontrol orang lain tuh, Rida. Maka pindahlah ke tempat lain. Maksudnya misalkan satu lingkungan atau satu kegiatan toksik dan lain sebagainya ya, atau di kelas atau di angkatan dan sebagainya, ya udah cari circle lain yang bisa lebih menghargai kita. Jadi jangan habisin energi dengan hal-hal yang akan menghambat kita. Carilah lingkungan yang bisa mensupport kalian, yang bisa menerima kalian, yang bisa menghargai kalian. Jangan terlalu dipaksakan gitu kan, karena sosial gitu kan, aku harus merubah semua orang. No, kita nggak perlu merubah semua orang ya. Kita cukup menjalani hidup aja, dan beradalah di titik yang orang mau menerima kamu. Skip sesuatu yang akan menghambat kamu, yang akan menjadi toksik bagi kamu, tuh biarin aja, let it flow ya.
biarin aja gitu. Kamu fokus dengan diri kamu aja dan circle-circle yang mau mendukung kamu. Oke. Karena berdiri di situ aja kita nggak akan pernah berkembang ya Pak. Ya, kita nggak akan berkembang dan itu akan memakan energi kita. Ya, kita kalau bahasa Aceh bak peti mangkuk bah. Itu yang capeknya dan ya nggak usah. Di mana orang yang hargai kita aja. Ya, sesederhana itu aja kita. Oke. Nah, ini terakhir nih Pak. Bagaimana menurut Bapak strategi yang baik untuk kami sebagai mahasiswa kelautan untuk dapat bersaing di era modern ini, Pak? Udah saya jawab sebenarnya tadi. Iya. Apa? Jadi beda. Jadi beda dalam konteks positif. Insya Allah kita akan bisa bersaing menjadi sesuatu yang lebih lagi sehingga pun kita akan terpilih ya. Jadi cukup jadi beda dalam konteks positif. Kuncinya di situ, formulanya di situ, tinggal diikuti, diimplementasi. Insya Allah kita akan bisa survive dan bersaing dengan yang lain. Menjadi beda ya Pak ya. Yup. Nah, berikut itulah sesi tanya jawab hari ini. Jadi sangat luar biasa perjalanan hidup yang Bapak jalanin dari Bapak belajar Belum dari satu aja juga terus. Iya. Dari Bapak belajar dari mahasiswa kelautan dan sekarang Bapak udah jadi dosen di mana Bapak juga mengabdi kepada masyarakat. Itu memang udah Bapak sharing dengan pengalaman yang sangat-sangat luar biasa. Dan di situ kita sadar bahwa laut itu bukan hanya tentang ekosistem, tapi juga manusia dan nilai kehidupan. Nah, dari Pak Nanda mungkin ada memberi satu kalimat klimaks Pak untuk mengakhiri hari ini. Closing statement, hidup itu berat sama seperti laut yang ada gelombangnya, terbawa angin, airnya asin, pasirnya itu mengganjal langkah kita, dan kita ketika haus nggak bisa minum airnya gitu kan. Tapi semua itu sulit, semua itu nggak mudah. Tapi percayalah, semua hal itu sulit dan itulah yang akan membuat kita bisa survive dan bisa kuat. Nah, hal yang paling mudah, hal yang paling enak adalah tempat yang ada kitanya. Ada kitanya. Dan itu semua hanya sugesti kita. Jadi teruslah survive, beradaptasi dengan keadaan. Semoga kita bisa mendapatkan goals kita masing-masing sehingga kebahagiaan dunia akhirat bisa kita capai dengan rasa bahagia, rasa bangga, dan penuh keikhlasan. Terima kasih untuk Pak Nanda hari ini atas waktu dan inspirasi Bapak. Semoga cita kita ini menjadi pengingat bagi kita semua, terutama untuk generasi muda ke depannya. Dan untuk sobat laut semuanya, terima kasih sudah menemani obrolan hari ini. Jangan lupa ikuti episode berikutnya. Tetap jaga laut, jaga diri, dan jaga mimpi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.